Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang mendengar. Melanjuti ungkapan saya, ini agak lebih seru nih. Indonesia sekarang, menurut pendapat saya, ini sedang dilanda oleh hipnotis dengan skala besar. Apa itu hipnotis skala besar? Kita menyangka semua ini adalah keadaan sesungguhnya. Namun saya punya pemikiran anti mainstream, yang saya berusaha selalu anti mainstream untuk menyikapi semua permasalahan yang ada. Itu adalah sebuah rekayasa hipnotis. Kenapa saya bilang sebuah rekayasa hipnotis? Karena ini semua yang kita takuti itu tidak nampak. Yang kita takuti itu tidak muncul dan tidak ketahuan, hanya sebagai penyebarannya lebih cepat, namun daya mematikannya kurang dibandingkan tuberkulosis sendiri, TBC, bahkan MERS, bahkan SARS. Jadi kita sekarang terjebak dalam hipnotis massal. Itu saya garis bawahi. Mudah-mudahan ini adalah salah. Pertama sekali, coba kita agak melompat pemikiran kita kepada bagaimana cara kita menghipnotis. Ada suatu ketika yang bagian main control orang hipnotis ini, dia menyatakan untuk sekian orang massa, dia akan mengumpulkan orang-orang itu yang merasa dirinya itu bisa konsentrasi. Setelah dia bisa konsentrasi dikumpulkan, lalu dia melakukan sesuatu suges. Namun apa atau orang yang tidak tersuges sama dia katakan bahwasannya orang tersebut tidak konsentrasi. Di situ ada perbedaan. Ternyata yang konsentrasi itu adalah mudah dipengaruhi, namun yang tidak konsentrasi itu adalah orang yang tidak mudah dipengaruhi. Kenapa? Mungkin karena itu kebetulan saya juga salah satunya. Ada rasa risau dalam hati kita, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pernah berasa zikir kepada Rasulullah. Dengan adanya keadaan ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu salah satu zikir. Itu susah masuk karena kepala kita diisi oleh zikir-zikir itu, energi positif. Jadi sang penghipnotis ini tidak bisa. Nah, bagi orang yang sudah terhipnotis, itu dikatakan orang yang konsentrasi sesungguhnya, kata dia. Namun itu tidak, dialah yang dipengaruhi. Nah, kembali, bagi orang-orang yang anti mainstream, contoh relawan-relawan yang ada di Indonesia khususnya, dikala Gunung Merapi meletus, harusnya yang mereka lakukan umumnya menghindar. Tapi relawan-relawan ini malah mendatangi. Nah, Gunung Semeru meletus, tidak boleh mendekat, tapi relawan-relawan mendatangi. Ini anti mainstream. Artinya di sini banyak sekali relawan-relawan kita ini yang anti mainstream. Nah, ini sesungguhnya orang-orang yang susah dihipnotis atau dibilang double ya. Namun itulah positif kita, bahwasannya bersyukur kita dipenuhi pikiran kita tidak kosong dengan pikiran-pikiran yang liar yang mengakibatkan kita tidak susahnya dihipnotis. Lalu akan saya sampaikan kenapa Indonesia ini masuk ke ranah hipnotis. Bayangkan saja, tidak ada warga negara yang tidak mau dikatakan tidak patuh hukum. Semuanya ingin patuh hukum, khususnya orang Indonesia. Karena orang Indonesia berupaya supaya patuh pada hukum, maka apa yang dilakukan oleh pemerintahnya, dia lakukan. Apakah itu baik, apakah itu tidak, dia nggak tahu. Yang penting dia lakukan. Terlebih orang-orang yang sudah mengabdi kepada negara, yang peraturannya mutlak dari atas dan diturunkan ke bawah itu harus mereka lakukan, itu lebih mengena. Nah, maka oleh sebab itu saya dalam hal ini bisa boleh dikatakan salah. Mungkin Indonesia sekarang lagi dilanda hipnotis massal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.